Pemirsa, harga minyak mentah dunia turun setelah Presiden Donald Trump kembali menunda batas waktu untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Iran. West Texas Intermediate atau WTI turun hingga 1,84%, mendekati level 92,74 dolar per barrel, usai melonjak hampir 5% pada Kamis waktu setempat. Sementara Brent turun 2,07% di bawah 105,77 dolar per barrel, di mana sebelumnya mengalami lonjakan hampir 6% per Kamis. Presiden Trump mengatakan meskipun Teheran meminta periode 7 hari, ia memberi waktu 10 hari. Jadwal yang baru direvisi ini diperpanjang hingga 6 April. Minyak mentah telah meningkat secara drastis bulan ini seiring perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran hingga mengguncang Timur Tengah yang kaya minyak. Dengan Teheran memaksa penutupan hampir total Selat Hormuz, konflik ini telah sangat membatasi aliran energi yang vital bagi perekonomian global. Pemirsa, saat ini kita sedang merasakan periode paling volatil dalam pasar energi global sejak 1 dekade terakhir. Pemicu utamanya adalah eskalasi ketegangan geopolitik yang sangat intensif di wilayah Timur Tengah sejak akhir Februari hingga Maret 2026. Saat ini dunia sedang memantau ketat ada 2 indikator kunci harga BBM kita, yaitu crude dan WTI atau Brent crude dan juga WTI. Yang mana per Maret 2026 harga minyak mentah jenis Brent telah menembus angka psikologis 103 dolar per barrel, sementara WTI berada di kisaran 91,8 dolar per barrel. Lonjakan ini tentunya tidak lepas dari kekhawatiran pasar terhadap gangguan jalur logistik vital di Selat Hormuz, yang mana merupakan jalur bagi 20% pasokan minyak mentah. Situasi supply shock inilah yang memaksa setiap negara melakukan penyesuaian harga BBM. Dan kita akan lihat ya pemirsa untuk di kawasan regional sendiri. Data pada grafik pertama ini yang memperlihatkan tekanan harga yang merata di seluruh kawasan Asia Tenggara. Namun dengan intensitas yang berbeda-beda, ini tergantung pada kebijakan subsidi masing-masing negara. Kita lihat untuk data perbandingan yang pertama dari Sri Lanka. Yang mana Sri Lanka mencatatkan kenaikan yang paling tinggi yaitu sebesar 30%. Dari Rp311 menjadi Rp400 per liternya. Artinya angka ini mencerminkan kalau rentannya struktur ekonomi negara yang sedang dalam masa pemulihan terhadap guncangan harga komoditas global. Kemudian kita lihat di posisi berikutnya ada Kamboja yang juga menyesuaikan sebesar 10% ke angka 1,05 dolar per liternya. Sementara itu dengan negara-negara yang berbasis industri seperti Vietnam, kemudian Laos, dan Filipina, ini juga menunjukkan tren kenaikan yang signifikan di kisaran 6% hingga 8%, pemirsa. Lonjakan di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Platts Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia. Dan terakhir kalau kita lihat untuk Thailand ya pemirsa, meskipun melakukan intervensi pasar tetapi tetap harus menaikkan harga, yaitu sebesar 5% menjadi 38 baht per liternya. Bagian dari penyesuaian masif di tingkat regional ini untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi di tengah biaya impor yang semakin tinggi akibat konflik yang belum mereda. Kalau kita melihat di kawasan regional, sekarang kita akan melihat juga bagaimana posisi kita di domestik. Jadi pemirsa, di PT Pertamina Persero ini melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang efektif per 1 Maret 2026. Penyesuaian ini mencakup kenaikan pada Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan juga Pertamina Dex dengan rata-rata kenaikan Rp500 hingga Rp1.000 per liternya. Jadi pemirsa, inilah penyesuaian yang dilakukan mulai dari Pertalite, kemudian dari Pertamax atau RON 92 dan juga Pertamax Turbo, yang kini ada kenaikan Rp1.000 ataupun dari Rp500 hingga Rp1.000 per liternya. Untuk Pertamax menjadi di level Rp12.300 per liter dan Pertamax Turbo menjadi Rp13.100 per liternya. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat di grafik setelah ini yang mana dalam pernyataan resminya Pertamina Patraniaga menjelaskan kalau langkah-langkah ini yang diambil ada penyesuaian harga sebagai implementasi
inflasi dari keputusan Menteri ESDM. Alasan utamanya adalah untuk menyesuaikan dengan harga minyak mentah dunia dan juga tren MOPS serta nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp16.900 per dolar Amerika Serikat. Jadi pemirsa, pemerintah ini menegaskan kalau penyesuaian hanya berlaku untuk BBM non-subsidi untuk menjaga kesehatan finansial badan usaha, sementara Pertalite tetap dipertahankan di level Rp10.000 per liter melalui skema subsidi untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah ekonomi global yang saat ini tertekan. Pemirsa, kalau kita melihat data-data tadi dari sisi regional dan juga sisi domestik, ini yang kita bahas adalah pengingat kalau ekonomi global sangat bergantung pada stabilitas politik. Kita semua tentu menaruh harapan besar agar jalur diplomasi supaya diutamakan dan konflik bersenjata bisa segera dihentikan. Karena hanya dengan berakhirnya perang, rantai pasok dunia bisa kembali normal dan juga beban ekonomi dunia bisa tumbuh kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.